Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa arsitek Universitas Pelita Bangsa. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan hari ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya dari pertemuan yang pertama, yaitu kita akan membahas salah satu topik dasar yang sangat penting dalam memahami arsitektur kota, yaitu mengapa kota terus berubah. Seringkali kita melihat kota hanya sebagai kumpulan bangunan, jalan, infrastruktur. Namun sebenarnya kota adalah sebuah organisme yang terus tumbuh, berkembang dan berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Melalui materi ini kita akan memahami faktor-faktor utama yang membentuk perkembangan kota dari masa ke masa, mulai dari pengaruh manusia, teknologi, ekonomi, budaya, politik hingga lingkungan. Kita juga akan melihat bagaimana faktor-faktor tersebut menghasilkan bentuk kota yang berbeda pada setiap periode sejarah, mulai dari kota kuno, kota abad pertengahan, kota Renaissance, kota industri, kota modern, hingga kota kontemporer. Pemahaman ini sangat penting karena seorang arsitek dan urban design tidak hanya merancang bangunan, tapi juga harus mampu memahami bagaimana sebuah kota terbentuk, berkembang dan bertransformasi sepanjang perjalanan peradaban manusia. Mari kita mulai pembahasan kita pada pertemuan ini. Perhatikan gambar yang sedang ditampilkan, ya. Gambar ini menjelaskan bahwa kota tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan merupakan hasil interaksi 6 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota dari waktu ke waktu. Dan pada gambar ini kita akan memahami mengapa kota terus berubah dari masa ke masa. Kota bukan hanya sekedar kumpulan bangunan, ya. Kota merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi sepanjang sejarah. Faktor-faktor tersebut meliputi manusia, teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Nah, faktor pertama itu adalah manusia. Kita ketahui lah bahwa pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, dan kebutuhan ruang selalu mendorong perubahan bentuk kota. Ketika populasi bertambah, kota akan berkembang untuk menyediakan permukiman, fasilitas publik, dan ruang aktivitas baru. Faktor kedua adalah teknologi. Ya, teknologi kita ketahui sekarang semakin terus berkembang pesat, ya. Dan juga perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan konstruksi mengubah cara kota dibangun dan digunakan. Hadirnya kereta api, mobil, hingga internet telah mengubah pola mobilitas dan aktivitas masyarakat perkotaan. Faktor ketiga adalah ekonomi. Aktivitas perdagangan, setiap kota pasti akan ada aktivitas perdagangan. Industri, kita berada di kota industri terbesar di Asia Tenggara, ya. Dan investasi membentuk struktur kota, kawasan industri, pusat bisnis, dan pusat perdagangan muncul sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi, ya. Kemudian faktor keempat adalah budaya. Nilai, tradisi, identitas masyarakat mempengaruhi bentuk ruang kota. Arsitektur tradisional, kemudian pola permukiman, dan ruang komunal, ya, merupakan refleksi dari budaya yang berkembang di suatu wilayah. Faktor kelima itu adalah politik. Ya. Kebijakan pemerintah, peraturan tata ruang, dan pembangunan infrastruktur menentukan arah perkembangan kota dibawa kemana. Banyak kota berkembang karena adanya keputusan politik yang tentunya strategis. Dan yang terakhir itu adalah faktor terakhir. Ya, faktor terakhir ini adalah lingkungan. Kondisi alam, iklim, topografi, sungai, dan sumber daya alam mempengaruhi lokasi serta bentuk perkembangan kota.
kota harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Nah, pada bagian bawah gambar terlihat bahwa setiap periode sejarah ya, menghasilkan bentuk kota yang berbeda. Kota kuno berkembang sebagai pusat pertahanan dan kekuasaan yang umumnya berada di dekat sumber air. Kota abad pertengahan berkembang di sekitar benteng dengan jalan-jalan sempit yang mendukung aktivitas perdagangan dan interaksi sosial. Kota Renaissance dan Baroque mulai menerapkan prinsip simetris, monumentalis, dan sumbu visual yang terencana. Kota industri ya muncul akibat revolusi industri dengan pertumbuhan pabrik, urbanisasi besar-besaran, namun tentunya juga menimbulkan polusi dan permukiman kumuh. Kota modern menekankan efisiensi melalui zonasi fungsi, ya, bangunan tinggi dan dominasi kendaraan bermotor. Sedangkan kota kontemporer lebih berorientasi pada manusia dengan konsep livability, sustainability, resilience, ruang publik, dan tentunya teknologi digital. Nah, dari keseluruhan proses tersebut, kita dapat memahami bahwa bentuk kota yang kita lihat hari ini merupakan hasil interaksi manusia, teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan yang berlangsung selama ribuan tahun. Inilah alasan mengapa kota selalu berubah dan terus berkembang mengikuti kebutuhan peradaban manusia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk slide pertama, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, kita lanjut ke slide kedua ini. Kita akan membahas mengenai kota kuno, ya, yaitu bentuk awal dari perkembangan kota dalam sejarah peradaban manusia. Kota kuno ini merupakan sebetulnya cikal bakal lahirnya kota-kota yang kita kenal saat ini. Ya, jadi pada masa tersebut kota tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, ya, tapi juga sebagai pemerintahan, agama, perdagangan, dan kebudayaan. Jadi kita coba perhatikan pada bagian kiri gambar. Terdapat 4 karakteristik utama kota kuno. Yaitu karakteristik pertama adalah berorientasi ya pada pertahanan. Kota-kota kuno umumnya dikelilingi oleh tembok atau benteng untuk melindungi penduduk dari serangan musuh. Ya. Gerbang kota menjadi titik kontrol keamanan sekaligus pintu masuk utama menuju pusat kota. Nah, karakteristik yang kedua adalah dekat dengan sumber air. Ya, sebagian besar kota kuno berkembang di dekat sungai, danau, atau laut. Ya, karena air merupakan kebutuhan utama kehidupan. Selain untuk konsumsi sehari-hari, air juga digunakan untuk irigasi, transportasi, dan perdagangan. Nah, yang ketiga ya, adalah pusat kekuasaan kerajaan. Istana, kuil, atau bangunan pemerintah biasanya berada di pusat kota. Lokasi ini menunjukkan bahwa kekuatan ataupun kekuasaan politik dan agama memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk struktur kota. Karakteristik keempat adalah struktur kota yang masih sederhana. Pola kota umumnya terbentuk berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti pemerintahan, permukiman, ruang publik, aktivitas ekonomi, dan pada bagian atas gambar kita bisa lihat ditampilkan beberapa contoh kota kuno dunia, ya. Seperti Mesopotamia yang berada di antara sungai Tigris dan Efrat, ya, merupakan salah satu peradaban kota tertua di dunia. Kota ini memiliki benteng, gerbang kota, kuil, dan istana sebagai pusat aktivitas. Kemudian Mohenjo-daro di lembah Indus
menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa karena telah menerapkan pola grid. Ya, ini grid ini yang hingga sekarang dipakai ya. Ya. Nah, telah menerapkan pola grid yang teratur serta sistem drainase yang sangat maju untuk masanya. Athena, nah ini yang terkenal. Biasanya akademisi selalu membahas mengenai Athena di Yunani. Ya, berkembang di kawasan dataran tinggi untuk tujuannya itu pertahanan. Kota ini memiliki agora yang berfungsi sebagai ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat. Sementara itu, gambar pada Roma kuno dan sekarang Roma kuno pun bangunannya masih ada sampai sekarang dan ini menjadi pusat wisata tentunya. Memperlihatkan perkembangan tata kota yang lebih kompleks melalui jaringan jalan yang terencana serta forum sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan publik. Pada bagian tengah, ya, gambar kita dapat melihat pola struktur kota kuno. Ya, pola pertama adalah pola grid atau teratur, ya, yang ditemukan di Mohenjo-daro. Jadi berterima kasih lah kepada Mohenjo-daro ya, karena idenya dalam hal penataan jaringan jalan ataupun pola ya, pola grid ini bisa digunakan hingga sampai masa zaman modern sekarang ini ya. Jadi grid ini jalan-jalannya tersusun tegak lurus sehingga memudahkan sirkulasi dan pengelolaan kota. Kemudian pola kedua adalah pola radial seperti Athena. Jadi sama juga. Jadi pola radial ini hingga sekarang pun ya konsep polanya itu digunakan ya. Dan jika pola dari pola radial ini ya berasal dari Athena, mengadopsi dari Athena. Kota berkembang dari pusat menuju berbagai arah sehingga menghasilkan orientasi yang kuat terhadap pusat kota. Pola ketiga, nah ini pola linier ya. Ya, pola linier sama juga ya digunakan sampai sekarang mengikuti aliran sungai seperti pada bagian kota di Mesopotamia. Sungai menjadi tulang punggung kehidupan maksudnya perdagangan dan transportasi. Nah, pada ilustrasi sebelah kanan terlihat komponen utama kota kuno. Terdapat tembok dan gerbang kota sebagai pertahanan, istana atau kuil sebagai pusat perkotaan ataupun kekuasaan, ruang publik sebagai tempat interaksi masyarakat, permukiman sebagai tempat tinggal penduduk, dan sumber air sebagai penunjang kehidupan kota. Menariknya, ya, banyak konsep kota kuno yang masih digunakan hingga saat ini. Konsep benteng berkembang menjadi sistem keamanan kawasan. Ya, jangankan kota, rumah pun dibenteng ya. Karena kenapa? Untuk keamanan. Kedekatan dengan sumber air masih menjadi pertimbangan utama pembangunan kota. Ya, kita lihat sepanjang Jalan Kalimalang, ya itu terjadi pertumbuhan bangunan yang mengikuti jalur Sungai Kalimalang. Kemudian ruang publik tetap menjadi pusat aktivitas masyarakat dan pola grid masih digunakan dalam perencanaan kota modern. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kota kuno bukan hanya awal dari sejarah perkotaan, tetapi juga justru fondasi bagi perkembangan teori praktek urban design hingga masa sekarang. Oke, jadi kita pahami ya, jadi grid, radial dan sebagainya yaitu konsepnya ya dari kota-kota peradaban zaman kota terdahulu. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Baik, slide ini kita akan membahas mengenai kota abad pertengahan. Ya.
yaitu periode perkembangan kota yang berlangsung sekitar 500 hingga 150 Masehi. Periode ini muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi dan menjadi salah satu tahapan penting dalam sejarah perkembangan kota di dunia. Nah, jika kita perhatikan pada bagian kiri atas gambar, terdapat 3 karakteristik utama kota abad pertengahan. Karakteristik pertama adalah berkembang di sekitar benteng atau castle ya. Pada masa itu keamanan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Jadi benteng berfungsi sebagai pusat pertahanan sekaligus pusat kekuasaan. Permukiman kemudian tumbuh di dalam maupun di sekitar benteng secara bertahap hingga membentuk sebuah kota. Karakteristik yang kedua adalah jalan yang sempit dan organik. Berbeda dengan kota modern yang direncanakan secara sistematis, jalan-jalan pada kota abad pertengahan berkembang mengikuti topografi, jalur perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, bentuk jalan menjadi tidak beraturan dan berkelok. Karakteristik ketiga itu adalah perdagangan yang mulai berkembang pesat. Kehadiran pasar, pengrajin, dan jalur perdagangan menjadikan kota sebagai pusat ekonomi regional. Aktivitas ekonomi inilah yang mendorong pertumbuhan kota secara signifikan. Pada bagian tengah atas ditampilkan beberapa contoh kota abad pertengahan yang masih dapat kita temukan hingga sekarang. Carcassonne di Prancis terkenal dengan benteng pertahanan yang masih utuh. Rothenburg di Jerman memperlihatkan jaringan jalan sempit dan bangunan bersejarah yang sangat terjaga. York di Inggris menunjukkan karakteristik perdagangan dengan struktur jalan yang masih mempertahankan pola abad pertengahan. Siena di Italia, Bruges di Belgia, Cordoba di Spanyol, kemudian Mdina di Malta juga menjadi contoh bagaimana kota berkembang di sekitar pusat pertahanan dan aktivitas perdagangan. Selanjutnya, pada bagian kanan atas terdapat karakteristik ruang yang menjadi keunggulan utama kota abad pertengahan. Pertama adalah walkable city. Sebagian besar aktivitas dilakukan dengan berjalan kaki karena jarak antar fungsi kota relatif dekat. Kedua adalah mixed use, fungsi hunian, perdagangan, dan aktivitas sosial berada dalam kawasan yang sama. Bahkan dalam satu bangunan sering ditemukan toko di lantai bawah dan hunian di lantai atas. Kemudian yang ketiga adalah human scale. Lebar jalan, tinggi bangunan, dan ukuran ruang dirancang sesuai skala manusia, sehingga menciptakan kenyamanan bagi pejalan kaki. Nah, pada kiri bawah terlihat struktur kota abad pertengahan. Elemen utamanya terdiri dari benteng kota sebagai pusat pertahanan, gereja atau katedral sebagai pusat spiritual, alun-alun atau market square sebagai pusat perdagangan dan aktivitas sosial. Kawasan permukiman yang mengelompok berdasarkan profesi, serta gerbang kota yang mengontrol akses keluar masuk kota. Nah, selanjutnya mari kita lihat kelebihan dari kota abad pertengahan ini. Kelebihan pertama adalah interaksi sosial yang tinggi. Jalan yang aktif dan ruang publik yang hidup mendorong masyarakat untuk saling terus berinteraksi. Kelebihan kedua adalah mobilitas pejalan kaki yang baik, karena hampir seluruh kebutuhan dapat dicapai dengan berjalan kaki.
Kelebihan ketiga itu adalah aktivitas kota yang berlangsung sepanjang hari karena adanya konsep mixed use. Ya. Dan yang terakhir itu adalah sense of place yang sangat kuat. Identitas kota mudah dikenali melalui benteng, gereja, pasar, serta karakter jalan yang khas. Ya. Namun, kota pertengahan juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah sanitasi yang buruk karena memang belum adanya sistem pembuangan limbah yang baik. Yang kedua, kepadatan tinggi akibat keterbatasan lahan di dalam tembok kota. Yang ketiga adalah kerentanan terhadap kebakaran. Karena kenapa? Karena sebagian besar bangunan menggunakan material kayu. Dan yang terakhir, ini adalah sulit berkembang karena ekspansi kota dibatasi oleh benteng pertahanan. Ya, itu adalah kekurangannya. Nah, pada bagian kanan bawah, gambar terlihat bahwa banyak konsep kota abad pertengahan justru menjadi inspirasi urban design modern. Konsep walkable berkembang menjadi walkability, mixed use berkembang menjadi mixed use development, human scale menjadi human centered design, market square berkembang menjadi konsep public space, jalan aktif menjadi active street. Sedangkan interaksi sosial tinggi menjadi salah satu indikator livable city. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa meskipun kota abad pertengahan terlihat tidak teratur, ternyata kota-kota tersebut memiliki kualitas ruang yang sangat baik. Banyak konsep urban design modern yang justru belajar dari karakter kota abad pertengahan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari kehidupan kota. Oke, itu untuk slide yang ini ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Baik, kita lanjut ke slide mengenai kota industri. Di mana kota industri pada periode perkembangan kota yang berlangsung sekitar tahun 1800 hingga 1900 sebagai dampak dari revolusi industri. Periode ini merupakan salah satu titik perubahan terbesar dalam sejarah perkembangan kota. Jika sebelumnya kota berkembang karena perdagangan, kerajaan ataupun agama, maka pada era ini kota berkembang karena industri, pabrik, dan teknologi. Nah, mari kita mulai dari bagian kiri atas slide ya. Karakteristik pertama dari revolusi industri itu munculnya mesin uap, ya, mesin tekstil, sistem produksi massal, di mana mengubah cara manusia bekerja. Produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual di rumah kecil mulai berpindah ke pabrik berskala besar. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah urbanisasi besar-besaran. Seperti yang kita terjadi di Indonesia, ya, di mana Jawa jadi tempat sentra pekerjaan, ya karena memang kesempatan pekerjaannya hanya ada di Jawa. Banyak penduduk desa itu berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Ya. Akibatnya jumlah penduduk di kota itu meningkat sangat cepat dalam waktu singkat. Kemudian karakteristik ketiga itu adalah pertumbuhan pabrik. Pabrik-pabrik dibangun di dekat sungai, pelabuhan, dan jalur kereta api agar distribusi bahan baku dan hasil produksi menjadi lebih mudah tersalurkan atau terdistribusikan. Nah, jika kita perhatikan ilustrasi di tengah slide, terlihat struktur kota khas kota industri. Zona industri dan pabrik menjadi pusat aktivitas utama. Ya. Kalau kita ketahui CBD sebagai tempat perdagangan, ya aktivitas perdagangan dan jasa,
Namun pada kota industri ini justru zona industri ini menjadi pusat aktivitas, pusat sentral kegiatan ekonomi. Nah, di mana sekitarnya muncul permukiman buruh yang dibangun dekat tempat pekerjaan. Kota juga didukung oleh jalur kereta api sebagai sarana transportasi utama serta pelabuhan yang menghubungkan perdagangan antar wilayah dan antar negara. Pada gambar bagian kiri tengah ditampilkan beberapa studi kota industri, di mana seperti Manchester di Inggris dikenal sebagai workshop of the world karena menjadi pusat industri tekstil dunia. London mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tapi juga menghadapi polusi udara dan kawasan kumuh yang sangat luas. Sementara di Pittsburgh di Amerika berkembang sebagai pusat industri baja dengan jaringan kereta api dan kawasan industri yang sangat besar. Selanjutnya kita bisa melihat kondisi permukiman buruh pada abad ke-19. Sebagian besar buruh tinggal di rumah-rumah kecil yang padat dengan fasilitas yang sangat terbatas, sanitasi buruk, ventilasi kurang baik, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang menyebabkan tentunya kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Nah, pada bagian kanan atau slide terlihat dampak negatif kota industri. Nah, kita lihat ya bahwa dampak negatif dari kota industri ini munculnya permukiman kumuh atau slum. Ya, karena ya urbanisasi itu dampak dari urbanisasi yang sangat cepat, sehingga kesiapan kota untuk mempersiapkan permukiman itu tidak balance dengan perkembangan pabrik. Akhirnya apa? Kota tidak mampu menyediakan hunian yang layak bagi seluruh penduduk. Akibatnya, banyak kawasan permukiman kumuh tanpa perencanaan yang baik. Kemudian dampak kedua adalah polusi. Polusi udara berasal dari asap cerobong pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Sementara polusi air terjadi ya karena limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sehingga polusi ini memang ketika zaman kota industri terjadi sangat besar-besaran. Dampak ketiga yaitu adalah kemacetan. Meningkatnya aktivitas industri tentunya menyebabkan pergerakan barang dan manusia yang semakin tinggi. Nah, sedangkan infrastruktur yang tersedia tidak balance dengan perkembangan tersebut, sehingga seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Nah, itu adalah dampak-dampak dari kota industri yang justru menjadikan bahan evaluasi pengalaman untuk praktisi atau akademisi untuk pengembangan perkotaan ke depannya. Namun selain dampak negatif ya tentunya kita bisa melihat juga ada beberapa dampak positif. Kita harus balance. Ya tentunya dari kota industri ini memunculkan dampak positif bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena distribusi ataupun produksi barang yang biasa dilakukan manual ya beralih ke produksi massal. Kemudian kemajuan teknologi berkembang tentunya secara luar biasa. Infrastruktur modern, jalan raya, kereta api, listrik, dan sistem utilitas mulai dibangun. Walaupun memang pertumbuhannya tidak balance dengan kota industri. Namun dia tetap bahwa infrastruktur tetap terus dijalankan. Selain itu, industri membuka lapangan pekerjaan tentunya jutaan orang. Dan ini yang mengakibatkan yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi lonjakan urbanisasi besar-besaran. Nah, meskipun demikian, ya dampak negatif lain selain kalah penting, yaitu
adanya ketimpangan sosial antara pemilik industri dan buruh, ya, di mana kondisi kerja yang buruk, kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas masyarakat pekerjaan. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai teori dan pergerakan perencanaan kota modern. Ya, nah, ini kita bahas mengenai permasalahan karena memang permasalahan yang terjadi saat itu, ya, itu menjadikan bahan evaluasi untuk memanage perencanaan kota ke depannya lebih baik. Nah, bagaimana mereka mendorong ide berbagai teori dari permasalahan-permasalahan kota industri ini. Nah, kita bisa lihat pada bagian kanan bawah, saat kita dapat melihat dua respon penting terhadap kota industri. Yang pertama adalah Garden City yang diperkenal oleh Howard ya pada tahun 1898. Konsep ini menawarkan kota yang lebih hijau, sehat dan memiliki kepadatan yang terkontrol. Kemudian ada yang kedua itu City Beautiful yang dipelopori oleh Daniel Burnham, di mana gerakan ini menekankan pentingnya boulevard, ya, ruang publik, taman kota, dan bangunan monumental untuk meningkatkan tentunya kualitas lingkungan perkotaan. Jika lihat bagian relevansi dengan urban design modern, tentunya banyak konsep yang lain sebagai solusi terhadap permasalahan kota industri. Nah, ini makanya kita sebagai urban design selalu melihat identifikasi awal itu ketika pemilihan lokasi itu ya dari potensi dan masalah. Karena dari potensi dan masalah ini muncul lahirlah konsep yang tentunya tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan fakta di lapangan. Nah, jadi jika dilihat dari urban design modern ini, banyak konsep yang lahir. Dan pertama seperti kawasan industri berkembang menjadi industrial district, permukiman kumuh melahirkan konsep urban renewal, ya, polusi memunculkan gagasan sustainability city, kemacetan mendorong kepada transit orientasi development atau yang kita kenal TOD. Kemudian urbanisasi melahirkan konsep compact city. Nah, teori-teori ini lahir ketika ada masalah dan teori-teori ini sampai sekarang ya itu menjadikan bahan ataupun gagasan yang selalu dijadikan konsep pada masa sekarang. Ya tentunya perkembangan dari konsep itu setiap tahunnya terus akan berkembang ya sedemi waktunya berjalan. Kemudian ada juga ketimpangan sosial, ya, menjadi konsep dari konsep inclusive city. Nah, pada bagian bawah terdapat garis waktu perkembangan kota industri, ya, dimulai dari revolusi industri tahun 1760-an, kemudian berkembangnya pabrik pada tahun 1800, jaringan kereta api pada tahun 1830, dan urbanisasi besar-besaran pada abad ke-19 hingga dominasi kota industri pada abad ke-20. Nah, dari pembahasan slide ini kita dapat memahami bahwa kota industri itu sebetulnya membawa kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat besar. Tapi juga menimbulkan berbagai permasalahan kota yang masih kita hadapi hingga saat ini. Ya, kita lihat di Bekasi, ya, banyak masalah yang belum terselesaikan. Ya. Nah, ya tentunya harapannya dengan adanya banyak teori urban design modern, ya, lahir sebagai upaya untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan pada era industri. Nah, ini adalah slide penjelasan yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami dan kita lanjut kepada slide berikutnya. Baik, kita lanjut ke slide mengenai kota industri.
di mana kota industri pada periode perkembangan kota yang berlangsung sekitar tahun 1800 hingga 1900 sebagai dampak dari revolusi industri. Periode ini merupakan salah satu titik perubahan terbesar dalam sejarah perkembangan kota. Jika sebelumnya kota berkembang karena perdagangan, kerajaan ataupun agama, maka pada era ini kota berkembang karena industri, pabrik, dan teknologi. Nah, mari kita mulai dari bagian kiri atas slide ya. Karakteristik pertama dari revolusi industri itu munculnya mesin uap, ya, mesin tekstil, sistem produksi massal, di mana mengubah cara manusia bekerja. Produksi yang sebelumnya dilakukan secara manual di rumah kecil mulai berpindah ke pabrik berskala besar. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah urbanisasi besar-besaran. Seperti yang kita terjadi di Indonesia, ya, di mana Jawa jadi tempat sentra pekerjaan, ya karena memang kesempatan pekerjaannya hanya ada di Jawa. Banyak penduduk desa itu berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan di pabrik. Ya. Akibatnya jumlah penduduk di kota itu meningkat sangat cepat dalam waktu singkat. Kemudian karakteristik ketiga itu adalah pertumbuhan pabrik. Pabrik-pabrik dibangun di dekat sungai, pelabuhan, dan jalur kereta api agar distribusi bahan baku dan hasil produksi menjadi lebih mudah tersalurkan atau terdistribusikan. Nah, jika kita perhatikan ilustrasi di tengah slide, terlihat struktur kota khas kota industri. Zona industri dan pabrik menjadi pusat aktivitas utama. Ya. Kalau kita ketahui CBD sebagai tempat perdagangan, ya aktivitas perdagangan dan jasa. Namun pada kota industri ini justru zona industri ini menjadi pusat aktivitas, pusat sentral kegiatan ekonomi. Nah, di mana sekitarnya muncul permukiman buruh yang dibangun dekat tempat pekerjaan. Kota juga didukung oleh jalur kereta api sebagai sarana transportasi utama serta pelabuhan yang menghubungkan perdagangan antar wilayah dan antar negara. Pada gambar bagian kiri tengah ditampilkan beberapa studi kota industri, di mana seperti Manchester di Inggris dikenal sebagai workshop of the world karena menjadi pusat industri tekstil dunia. London mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tapi juga menghadapi polusi udara dan kawasan kumuh yang sangat luas. Sementara di Pittsburgh di Amerika berkembang sebagai pusat industri baja dengan jaringan kereta api dan kawasan industri yang sangat besar. Selanjutnya kita bisa melihat kondisi permukiman buruh pada abad ke-19. Sebagian besar buruh tinggal di rumah-rumah kecil yang padat dengan fasilitas yang sangat terbatas, sanitasi buruk, ventilasi kurang baik, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yang menyebabkan tentunya kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Nah, pada bagian kanan atau slide terlihat dampak negatif kota industri. Nah, kita lihat ya bahwa dampak negatif dari kota industri ini munculnya permukiman kumuh atau slum. Ya, karena ya urbanisasi itu dampak dari urbanisasi yang sangat cepat, sehingga kesiapan kota untuk mempersiapkan permukiman itu tidak balance dengan perkembangan pabrik. Akhirnya apa? Kota tidak mampu menyediakan hunian yang layak bagi seluruh penduduk. Akibatnya, banyak kawasan permukiman kumuh tanpa perencanaan yang baik. Kemudian dampak kedua adalah polusi. Polusi udara berasal dari asap cerobong pabrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama.
Sementara polusi air terjadi ya karena limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan. Sehingga polusi ini memang ketika zaman kota industri terjadi sangat besar-besaran. Dampak ketiga yaitu adalah kemacetan. Meningkatnya aktivitas industri tentunya menyebabkan pergerakan barang dan manusia yang semakin tinggi. Nah, sedangkan infrastruktur yang tersedia tidak balance dengan perkembangan tersebut, sehingga seringkali tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Nah, itu adalah dampak-dampak dari kota industri yang justru menjadikan bahan evaluasi pengalaman untuk praktisi atau akademisi untuk pengembangan perkotaan ke depannya. Namun selain dampak negatif ya tentunya kita bisa melihat juga ada beberapa dampak positif. Kita harus balance. Ya tentunya dari kota industri ini memunculkan dampak positif bahwa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat karena distribusi ataupun produksi barang yang biasa dilakukan manual ya beralih ke produksi massal. Kemudian kemajuan teknologi berkembang tentunya secara luar biasa. Infrastruktur modern, jalan raya, kereta api, listrik, dan sistem utilitas mulai dibangun. Walaupun memang pertumbuhannya tidak balance dengan kota industri. Namun dia tetap bahwa infrastruktur tetap terus dijalankan. Selain itu, industri membuka lapangan pekerjaan tentunya jutaan orang dan ini yang mengakibatkan yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi lonjakan urbanisasi besar-besaran. Nah, meskipun demikian, ya dampak negatif lain selain kalah penting, yaitu adanya ketimpangan sosial antara pemilik industri dan buruh, ya, di mana kondisi kerja yang buruk, kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas masyarakat pekerjaan. Nah, permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai teori dan pergerakan perencanaan kota modern. Ya, nah ini kita bahas mengenai permasalahan karena memang permasalahan yang terjadi saat itu ya itu menjadikan bahan evaluasi untuk memanage perencanaan kota ke depannya lebih baik. Nah, bagaimana mereka mendorong ide berbagai teori dari permasalahan-permasalahan kota industri ini. Nah, kita bisa lihat pada bagian kanan bawah, saat kita dapat melihat dua respon penting terhadap kota industri. Yang pertama adalah Garden City yang diperkenal oleh Howard ya pada tahun 1898. Konsep ini menawarkan kota yang lebih hijau, sehat dan memiliki kepadatan yang terkontrol. Kemudian ada yang kedua itu City Beautiful yang dipelopori oleh Daniel Burnham, di mana gerakan ini menekankan pentingnya boulevard, ya, ruang publik, taman kota, dan bangunan monumental untuk meningkatkan tentunya kualitas lingkungan perkotaan. Jika lihat bagian relevansi dengan urban design modern, tentunya banyak konsep yang lain sebagai solusi terhadap permasalahan kota industri. Nah, ini makanya kita sebagai urban design selalu melihat identifikasi awal itu ketika pemilihan lokasi itu ya dari potensi dan masalah. Karena dari potensi dan masalah ini muncul lahirlah konsep yang tentunya tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan fakta di lapangan. Nah, jadi jika dilihat dari urban design modern ini, banyak konsep yang lahir. Dan pertama seperti kawasan industri berkembang menjadi industrial listrik, permukiman kumuh melahirkan konsep urban renewal, ya, polusi memunculkan gagasan sustainability city, kemacetan mendorong kepada transit orientasi development atau yang kita kenal TOD.
Kemudian urbanisasi melahirkan konsep compact city. Nah, teori-teori ini lahir ketika ada masalah, dan teori-teori ini sampai sekarang ya itu menjadikan bahan ataupun gagasan yang selalu dijadikan konsep pada masa sekarang. Ya tentunya perkembangan dari konsep itu setiap tahunnya terus akan berkembang ya karena sedemi waktunya berjalan. Kemudian ada juga ketimpangan sosial ya, menjadi konsep dari konsep inclusive city. Nah, pada bagian bawah terdapat garis waktu perkembangan kota industri ya, dimulai dari revolusi industri tahun 1760-an, kemudian berkembangnya pabrik pada tahun 1800, jaringan kereta api pada tahun 1830, dan urbanisasi besar-besaran pada abad ke-19 hingga dominasi kota industri pada abad ke-20. Nah, dari pembahasan slide ini kita dapat memahami bahwa kota industri itu sebetulnya membawa kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat besar. Tapi juga menimbulkan berbagai permasalahan kota yang masih kita hadapi hingga saat ini. Ya, kita lihat di Bekasi, ya banyak masalah yang belum terselesaikan. Ya. Nah, ya tentunya harapannya dengan adanya banyak teori urban design modern, ya, lahir sebagai upaya untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan pada era industri. Nah, ini adalah slide penjelasan yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, baik, kita pada slide mengenai kota modern. Nah, ini kota yang sudah terjadi perkembangan peradaban yang modern ya. Nah, pada pembahasan kota modern, kita berbicara mengenai paradigma perancangan kota yang berkembang pada hingga pertengahan abad ke-20. Kota modern lahir sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang muncul pada kota industri. Ya, jadi statement terkait dengan kota modern lahir dari respon terhadap berbagai permasalahan, justru inilah menjadikan pembelajaran bagi kita bahwa ketika melakukan pemilihan lokasi ya sebaiknya bukan hanya sekedar dari potensi, tapi bagaimana menanggulangi permasalahan yang ada di kota tersebut. Karena kota modern ataupun materi yang saya jelaskan sebelumnya itu lahir dari permasalahan-permasalahan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota tersebut. Tadi sudah disebutkan bahwa muncul respon dari permasalahan itu dari kepadatan penduduk, kawasan kumuh, polusi, dan ketidakteraturan perkembangan kota. Nah, para arsitek dan perencana pada waktu itu percaya bahwa kota dapat dirancang secara rasional, efisien, dan teratur melalui pendekatan ilmiah dan teknologi modern. Nah, tokoh yang paling berpengaruh ya pada perkembangan kota namanya adalah Le Corbusier. Di mana Le Corbusier ini merupakan arsitek Swiss Prancis yang dikenal sebagai salah satu pelopor arsitek modern. Ia memperkenalkan konsep kota ideal yang dikenal dengan nama The Radiant City atau Ville Radius pada tahun 1930. Melalui konsep ini, Le Corbusier membayangkan kota yang terdiri dari gedung-gedung tinggi, ruang terbuka luas, jalan-jalan besar, transportasi modern, serta pemisahan fungsi kota yang jelas. Kita lihat dari 4 konsep utama dari modern ini, ya, bahwa konsep pertama adalah function zoning. Pada konsep ini, setiap fungsi kota dipisahkan berdasarkan zona tertentu. Dan ini
digunakan hingga sekarang ya. Penjoningan peruntukan lahan ya itu awal dari konsep dari function zoning. Kawasan hunian dipisahkan dari kawasan perkantoran, industri maupun rekreasi. Tujuannya apa? Adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi konflik antar fungsi. Konsep kedua adalah high rise building. Nah, ini sudah mulai kepada gedung-gedung tinggi ya, di mana Le Corbusier meyakini bahwa pembangunan vertikal melalui gedung tinggi itu dapat menampung populasi yang besar sekaligus menyediakan ruang terbuka yang luas di sekitarnya. Nah, konsep ini dikenalnya waktu itu adalah istilah tower in the park. Ya. Kemudian konsep ketiga itu ada superblock. Superblok ini merupakan blok kota yang berukuran besar yang dikelilingi jalan utama. Tujuannya apa? Adalah meningkatkan efisiensi lalu lintas dan mengurangi konflik kendaraan. Konsep keempat adalah mobilitas kendaraan. Jadi pada masa kota modern ini, mobil menjadi elemen utama dalam perencanaan kota. Jalan raya, flyover, dan highway dibangun untuk mendukung mobilitas yang cepat dan efisien. Pada bagian kanan slide kita dapat melihat beberapa contoh kota modern yang menerapkan prinsip-prinsip keempat konsep tersebut, yaitu di Brasilia di Brazil ya, menjadi salah satu ikon kota modern dengan sistem zonasi yang sangat jelas dan jaringan jalan yang terstruktur. Ataupun di Chandigarh di India dirancang oleh Le Corbusier dengan konsep sektor-sektor kota yang terorganisir. Canberra di Australia, Islamabad di Pakistan, ataupun Putrajaya di Malaysia, Napi Widau di Myanmar juga menunjukkan karakter kota modern yang terencana dan berorientasi pada efisiensi. Pada bagian tengah slide terlihat struktur kota modern menurut model Le Corbusier. Sentra CBD. Nah, ini CBD mulainya tahun 1930 ya, diperkenalkan oleh Le Corbusier. Yaitu ada CBD ditempatkan di pusat kota. Kawasan hunian terdiri dari bangunan tinggi yang dikelilingi ruang terbuka hijau. Industri ditempatkan terpisah dari kawasan permukiman, sementara jalan raya dan highway menjadi tulang punggung mobilitas kota. Nah, itu dari penjelasannya. Kemudian kota modern ini memiliki kelebihan. Ya. Jadi hasilnya itu adalah pertama, kota menjadi lebih teratur dan tersistematis dengan jelas. Kedua, infrastruktur berkembang dengan baik untuk mendukung pertumbuhan kota besar. Ketiga, mobilitas menjadi lebih efisien. Karena apa? Karena adanya jaringan jalan yang terstruktur. Keempat, tersedia lebih banyak ruang terbuka dibandingkan kawasan industri yang padat. Namun, seiring waktu muncul berbagai kritik, ya. Jadi tidak hanya keunggulan, ya, tapi juga kritik terhadap kota modern. Dan tentunya setiap konsep dan sebagainya lahir dari permasalahan. Ketika muncul konsep selanjutnya, ya pasti dan diimplementasikan, ya pasti akan muncul masalah, dan itu masalah tersebut yang harus diselesaikan untuk perkembangan yang selanjutnya, ya. Perkembangan pertumbuhan kota yang selanjutnya yang harus kita selesaikan solusi permasalahannya. Kritiknya apa? Yang pertama adalah mengabaikan kehidupan jalan atau street file. Nah, ini menurut Jacobs, kota modern terlalu fokus pada bangunan dan kendaraan. Sehingga apa? Jalan-jalan menjadi sepi dan aktivitas sosial berkurang. Ya, karena memang aktivitas semua pergerakan penduduk itu menggunakan kendaraan. Hingga jalan-jalan sepi, ya. Dan aktivitas sosialisasi itu sosial itu berkurang. Kritik kedua adalah kurang human scale. Ya, jadi bangunan yang terlalu besar, blok kota yang terlalu panjang, dan jalan yang terlalu lebar membuat kota kurang nyaman bagi pejalan kaki. Kritik ketiga adalah ketergantungan terhadap mobil.
Akibatnya apa? Muncul kemacetan, polusi, konsumsi energi yang tinggi. Kita lihat di Jakarta, ada 11 juta pergerakan baik di dalam ataupun di luar, ya, di luar menuju ke kota Jakarta, dan kemacetan sangat luar biasa, ya. Dan itu tentunya mengakibatkan kemacetan, polusi, dan konsumsi energi yang berlebihan. Kritik keempat adalah kota menjadi monoton karena fungsi-fungsi dipisahkan secara ketat, sehingga aktivitas perkotaan tidak berlangsung secara alami sepanjang hari. Nah, pada bagian bawah slide dapat kita lihat bagaimana berbagai konsep kota modern kemudian berkembang menjadi pendekatan urban design kontemporer. Ya, kita sudah mulai sering mendengar ya apa itu desain kontemporer, dan bahkan mahasiswa pun selalu ada beberapa yang judul tugas yang mulai kontemporer. Itu apa? Uh, Function zoning berkembang menjadi mixed use. Superblock berkembang menjadi walkable block. Mobilitas kendaraan berkembang menjadi TOD. High-rise building berkembang menjadi human scale high density. Sementara konsep tower in the park berkembang menjadi active public space. Nah, pada perbandingan pada bagian kanan bawah menunjukkan perbedaan yang sangat jelas antara kota modern dan kota yang lebih human center. Jika kota modern berorientasi pada kendaraan dan bangunan, maka urban design kontemporer lebih berfokus pada manusia, ya, aktivitas sosial, walkability, dan kualitas ruang publik. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kota modern berhasil menciptakan sistem kota yang lebih teratur dan efisien. Namun tetap, ya, ketika proses pembangunan dijalankan, ya, berbagai kritik kembali muncul terhadap pendekatan tersebut. Kemudian dari masalah tersebut, ya, muncullah melahirkan paradigma baru yang lebih menempatkan manusia sebagai pusat perancangan kota. Oke, ini untuk slide pembahasan di slide ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, slide selanjutnya itu adalah kota kontemporer. Itu paradigma kota yang berkembang sejak tahun 1970, ya, hingga saat ini. Kota kontemporer lahir sebagai respon terhadap slide sebelumnya, yaitu berbagai kritik terhadap kota modern. Jika kota modern lebih berorientasi pada kendaraan, bangunan besar, dan efisiensi fungsi, maka kota kontemporer berusaha mengembalikan fokus perancangan kota kepada manusia. Perhatikan pada bagian atas slide, ya, terdapat transformasi paradigma dari city for cars menuju city for people. Perubahan ini menjadi inti dari urban design kontemporer. Tokoh pertama yang sangat berpengaruh pada Jane Jacobs, melalui bukunya The Death and Life of Great American Cities. Jacobs mengkritik kota modern yang dianggap terlalu kaku, terlalu banyak zonasi, dan mengabaikan kehidupan jalan. Menurut Jane Jacobs, kota yang baik harus memiliki aktivitas yang hidup, campuran fungsi atau mix use, blok kota yang pendek, serta konsep yang dikenal dengan istilah eyes on the street. Artinya keamanan kota tidak hanya berasal dari aparat keamanan, tetapi juga dari banyaknya aktivitas masyarakat yang menggunakan ruang publik. Tokoh kedua adalah Jane Gould, ini dikenal sebagai pelopor human centered urban design melalui buku Life Between Building and City for People. Pertanyaan utama yang selalu diajukan oleh Jane Gould adalah bagaimana manusia berjalan, duduk, berinteraksi, dan menggunakan ruang kota. Bukan sekedar bagaimana kendaraan bergerak. Jadi Jane Gould ini menjelaskan bahwa aktivitas kota itu terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu aktivitas wajib seperti bekerja, sekolah, aktivitas pilihan seperti berjalan ataupun bersantai, serta aktivitas sosial seperti bertemu, berdiskusi, dan bermain.
Nah, itu jadi awal mula kemunculan terkait dengan teori ini ya yang dilakukan oleh Jane Gould. Kita melihat 6 fokus utama dari kota kontemporer. Fokus pertama adalah human centered design. Dalam pendekatan ini, manusia menjadi pusat perancangan, kenyamanan, keselamatan, aksesibilitas, dan pengalaman ruang menjadi prioritas utama. Faktor kedua adalah walkability. Jadi kota harus mudah dijelajahi dengan berjalan kaki melalui trotoar yang nyaman, aman, teduh, dan terhubung dengan baik. Fokus ketiga adalah public space. Jadi ruang publik seperti taman, plaza, waterfront, dan alun-alun menjadi tempat interaksi sosial, aktivitas budaya, dan rekreasi masyarakat. Fokus keempat adalah livability. Jadi kota tidak hanya harus berfungsi, ya, tetapi juga nyaman untuk ditinggali. Faktor kesehatan, keamanan, aksesibilitas, ruang terbuka, dan kualitas lingkungan justru menjadi indikator utama. Faktor kelima adalah sustainability. Jadi kota harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang melalui penggunaan energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pengelolaan lingkungan yang baik. Yang keenam itu adalah resilience. Jadi kota itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, banjir, gempa, pandemi, dan berbagai tantangan masa depan. Jadi 6 konsep ini sebetulnya fokus dari kota kontemporer ya. Jadi ini banyak judul-judul yang bisa kalian ambil ya. Jadi tidak perlu ke-6-nya sebetulnya. Fokus kepada satu aspek pun ini menjadikan dan itu menjadikan diimplementasikan dalam perancangan itu merupakan perkembangan yang bagus untuk kita bagaimana mampu menerapkan contohnya mengenai resilience. Jadi judulnya mengenai kota terkait dengan konsep resilience dan itu diterapkan itu sudah menjadikan sebuah perkembangan yang baik untuk akademisi kita semua. Nah, pada bagian kanan slide ditampilkan beberapa kota kontemporer dunia. Ada Copenhagen di Denmark dikenal sebagai kota sepeda terbaik dunia dengan kualitas ruang publik yang sangat tinggi. Ya, Melbourne di Australia sering menempatkan peringkat kota paling layak huni. Karena kenapa? Karena kualitas ruang publik dan kehidupan kotanya. Singapura menjadi green city, smart city, climate response city yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan lingkungan. Kemudian ada Curitiba di Brasil, dikenal karena sistem transportasi publik yang inovatif. Ada Freiburg di Jerman menjadi contoh low carbon city dengan mobilitas hijau dan energi terbarukan. Di Portland, Amerika dikenal dengan konsep compact city dan TOD. Ya, itu terkait dengan contoh-contoh ya terkait dengan kota kontemporer di dunia. Kita lanjut pada bagian tengah slide, terdapat ilustrasi kota untuk manusia. Di sini terlihat bahwa ruang kota yang baik bukan hanya tempat bergerak, tetapi juga tempat berjalan, duduk, bermain, berdiskusi, bersepeda, ya, dan berinteraksi sosial. Jadi ruang publik ini, ruang kota ini, ya, tidak hanya sekedar fasilitas saja, tapi bagaimana kalian sebagai calon arsitek urbanisme ya mampu menciptakan ilustrasi ataupun menciptakan perancangan yang fokus kepada manusia dan juga fokus pada aktivitas kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, ini yang perlu kita pahami perbedaan antara kota modern dan kota kontemporer. Jika kota modern menempatkan bangunan kendaraan sebagai fokus utama, maka kota kontemporer menempatkan aktivitas manusia sebagai pusat kehidupan manusia. Di sini bagian kiri bawah terlihat perbandingan antara kota modern dan kontemporer. Car orientasi menjadi people oriented. Ya, super block berubah menjadi walkable block. Function zoning berubah menjadi mixed use. Highway berkembang menjadi
split street. Fokus bangunan bergeser menjadi fokus aktivitas manusia. Dan efisiensi berkembang menjadi kualitas hidup serta berkelanjutan. Jadi pada slide ini, pembahasan ini kita dapat memahami bahwa kota kontemporer itu merupakan hasil evaluasi panjang teori perkotaan yang menempatkan manusia sebagai pusat perancangan. Konsep seperti walkability, public space, livability, sustainability, dan resilient menjadi fondasi utama dari urban design abad ke-21. Oke, itu kita lanjut ke slide ke-9 ya. Oke, kita lanjut slide ke-9. Ya, ini slide terakhir dari perkembangan kota. Nanti di slide 10 kita buat coba simpulkan ya secara keseluruhan. Urban design pada abad ke-21 yaitu paradigma terbaru dalam perancangan kota yang berkembang sebagai respon terhadap berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, krisis energi, polusi dan ketimpangan sosial dan revolusi digital. Jika kita melihat bagian atas slide, ya terdapat transformasi paradigma kota dari waktu ke waktu. Ya. Pada abad ke-19 muncul kota industri yang berfokus pada produksi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian berkembang menjadi kota modern yang berfokus pada efisiensi dan kendaraan. Selanjutnya lahirlah kota kontemporer yang menempatkan manusia dan ruang publik sebagai pusat perancangan. Nah, pada saat ini kita memasuki era urban design abad ke-21 yang mengintegrasikan manusia, teknologi, lingkungan, dan ketahanan kota secara bersamaan. Tujuan utamanya apa? Bukan hanya menciptakan kota yang berfungsi, tetapi menciptakan kota yang cerdas, hijau, layak huni, tangguh, dan regeneratif. Nah, mari kita lihat 5 tren global urban design abad ke-21 ini. Tren pertama adalah smart city. Smart city merupakan kota yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komponen utamanya itu meliputi smart mobility, smart governance, smart environment, dan smart living. Melalui teknologi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, transportasi lebih efisien, dan pengelolaan kota menjadi lebih efektif. Tren kedua adalah green city. Green city ini berupaya menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Karakteristiknya meliputi green infrastruktur, green building, dan green mobility. Tujuannya apa? Yaitu sebetulnya untuk mengurangi emisi karbon, menurunkan urban heat island, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Tren ketiga itu adalah livability city. Jadi livability city itu merupakan kota yang nyaman sebetulnya, aman, sehat, dan menyenangkan untuk ditinggali. Indikatornya apa? Yaitu meliputi kualitas lingkungan, kesehatan, mobilitas, keamanan, ruang terbuka, serta interaksi sosial. Kota yang baik tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, itu terkait dengan livability city. Tren yang keempat ini yang baru-baru yang menarik dan selalu jadikan bahan penelitian ya pada akhir-akhir ini, yaitu tren kelima itu adalah regeneratif terkait dengan resilient city. Jadi resilient itu berarti kemampuan kota untuk bertahan, beradaptasi, pulih dari berbagai gangguan seperti banjir. Nah, ini banjir contoh kayak negara Belanda. Kita ketahui struktur lahannya dikelilingi oleh lautan, di mana daratannya itu di bawah lautan. Namun dengan konsep resilient city ya ternyata memang Belanda mampu bertahan hingga sekarang. Ya, walaupun lautnya sudah lebih tinggi dibanding daratannya. Ya, kemudian gempa bumi. Ya, gempa bumi itu yang terjadi di negara Jepang. Bagaimana ketika terjadi gempa
terutama mungkin yang sudah siap itu di kota-kota besar. Itu ketika gempa terjadi, struktur dari bangunannya ataupun kawasannya itu sudah tahan gempa, sehingga ketika gempa muncul ya goyang-goyang saja, tapi strukturnya itu mengikuti pergerakan dari gempa, sehingga tidak terjadi kerugian yang sangat fatal. Pandemi, nah ini pandemi ini terjadi salah satunya di tahun 2019 ya, di mana banyak peneliti akhirnya mengkaji bagaimana pendekatan terkait dengan pandemi sehingga menciptakan ruang-ruang yang berkonsep ataupun terkait dengan ada masalahnya muncul pandemi ini maupun perubahan iklim ya. Nah, jadi strateginya itu meliputi pembangunan blue green infrastruktur dari resiliency ini. Sistem drainase berkelanjutan, ruang evakuasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Tren kelima itu adalah paradigma terbaru yang tidak hanya berupaya mengurangi kerusakan lingkungan, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan ekosistem perkotaan. Prinsipnya apa? Yaitu meliputi regeneratif ekologi, ya, circular ekonomi dan net positive development. Artinya apa? Kota tidak hanya mengurangi dampak negatif, tetapi memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Nah, pada bagian kanan slide ditampilkan beberapa kota global yang menjadi referensi dunia. Copenhagen di Denmark, ya, dikenal sebagai kota sepeda terbaik. Kemudian Copenhagen, Melbourne ya di Australia secara konsisten berada perangkat kota paling layak huni di dunia karena kualitas ruang publik, budaya, dan sistem transportasinya. Jika kita perhatikan bagian tengah kanan slide, terdapat perbandingan antara sustainable dan regeneratif. Sustainable ini berfokus pada mengurangi kerusakan, mencapai net zero, dan menjaga agar kondisi lingkungan tidak semakin buruk. Sedangkan regeneratif berupaya memulihkan lingkungan, menciptakan sistem yang lebih baik, dan menghasilkan dampak positif bagi alam. Dengan kata lain, jadi sustainable ini berusaha mempertahankan, sedangkan regeneratif ini berusaha untuk memperbaiki. Seperti itu ya, jadi antara perbandingan antara sustainable dan regeneratif. Pada bagian bawah slide terdapat prinsip utama urban design abad ke-21 yang bersifat human center. Prinsip pertama, manusia sebagai pusat perancangan. Kedua adalah walkability. Ketiga adalah ruang publik yang berkualitas. Keempat adalah mixed use dan keberagaman aktivitas. Kelima adalah inklusivitas dan keadilan sosial. Dari prinsip ke-6 itu adalah keberlanjutan serta ketahanan kota. Selanjutnya kita bisa melihat kerangka desain abad ke-21 ini. Kota masa depan itu mampu mengintegrasikan smart city, green city, livability city, resilient city, dan regeneratif urbanisme dalam satu sistem yang saling mendukung. Jadi kota masa depan ini rencananya seperti itu. Ya, jadi mampu mengintegrasikan. Konsep-konsep tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja secara bersama untuk menciptakan kota yang lebih baik. Kemudian pada bagian kanan bawah terlihat relevansi terhadap perancangan kota. Urban design saat ini menuntut kawasan yang walkability, memiliki transportasi publik yang terintegrasi, didukung infrastruktur hijau, tangguh terhadap perubahan iklim, memanfaatkan teknologi digital, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Jadi dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa urban design telah mengalami evaluasi yang sangat panjang, ya, mulai dari kota kuno hingga urban design abad ke-21. Nah, ini adalah terkait dengan slide ke-9. Kita lanjut ke kesimpulan ya pada slide ke-10. Baik, slide terakhir ini sebagai review dan mengintegrasikan dari slide pertama sampai slide
mengenai apa ya, terkait dengan urban desain abad 21 ya. Di mana pada akhir kuliahan ini, mari kita melihat kembali perjalanan panjang perkembangan kota dari masa ke masa. Jika kita perhatikan pada bagian atas slide bahwa bentuk kota yang kita lihat hari ini merupakan hasil evolusi panjang peradaban manusia. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh apa? Oleh interaksi antar manusia, teknologi, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Perjalanan tersebut dimulai dari kota kuno, di mana kota kuno ini berfokus pada pertahanan sumber air, pusat kekuasaan. Nah, dari periode ini kita belajar pentingnya struktur kota, ruang pabrik, dan hubungan antar kota dengan lingkungan alam. Pada kota abad pertengahan, kota mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan dan interaksi sosial. Konsep walkability, mixed use, dan human scale yang sangat populer dalam urban design modern sebenarnya berasal dari karakter kota abad pertengahan ini. Kemudian muncul kota Renaissance dan Baroque ya. Pada masa ini kita mulai kota ini mulai dirancang secara formal dengan konsep simetris, sumbu visual, dan landmark. Dari periode ini kita belajar bagaimana kualitas visual dan estetika kota itu dapat membentuk sebuah identitas sebuah kawasan. Perkembangan berikutnya kota industri. Revolusi industri membawa pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, pembangunan infrastruktur yang modern. Namun periode ini juga mengajarkan kepada kita dampak negatif urbanisasi yang tidak terkendali, seperti polusi, permukiman kumuh, dan kemacetan. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, lahirlah Garden City yang diperkenalkan oleh Wall. Konsep ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antar kota dan alam melalui ruang hijau, kota satelit, dan green belt. Selanjutnya berkembang kota modern yang dipelopori oleh Le Corbusier. Kota modern mengutamakan efisiensi, zonasi fungsi, mobilitas kendaraan, dan pembangunan yang vertikal. Periode ini memberikan kontribusi besar terhadap sistem perencanaan kota yang lebih terstruktur. Namun kembali lagi, berbagai kritikan terhadap kota modern kemudian melahirkan kota kontemporer. Pada tahap ini, fokus perancangan bergeser dari kendaraan menuju manusia. Walkability, public space livability, dan human-centered design menjadi prinsip utama dalam menciptakan kota yang lebih nyaman dan inklusif. Dan akhirnya, pada kita memasuki urban design abad ke-21, pada era ini kita kota tidak hanya harus nyaman dan efisien, tapi juga harus cerdas, hijau, tangguh, dan regeneratif. Smart City memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup. Green City menjaga keseimbangan lingkungan, Livability City untuk meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Resilient City meningkatkan kemampuan kota menghadapi bencana dan perubahan iklim. Sedangkan regeneratif urbanisme itu berupaya memperbaiki dan memulihkan ekosistem perkotaan. Jika seluruh perjalanan ini dirangkum menjadi satu kesatuan, maka urban design modern sebenarnya merupakan hasil integrasi dari seluruh periode sejarah yang telah kita pelajari. Jadi, dari kota kuno kita mengambil struktur kota. Dari kota abad pertengahan kita mengambil walkability dan human scale. Dan dari Renaissance dan Baroque kita mengambil kualitas visual dan landmark. Dari kota industri kita belajar pentingnya infrastruktur sekaligus memahami dampak urbanisasi. Dari Garden City kita mengambil konsep kota hijau. Dari kota modern kita mengambil efisiensi dan sistem perencanaan. Dari kota kontemporer kita mengambil pendekatan human-centered design. Dan dari urban design abad ke-21 kita mengintegrasikan teknologi lingkungan ketahanan dan keberlanjutan. Nah, sebagai calon arsitek, ya kalian kan calon arsitek dan urban design ya. Tugas kita itu bukan hanya merancang bangunan yang baik, tapi juga merancang kota yang mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena pada akhirnya
Tujuan urban design adalah menciptakan kota yang cerdas, hijau, layak huni, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. Oke, demikian ya terkait dengan pertemuan kedua ini ya. Mudah-mudahan penjelasan terkait dengan perkembangan kota dari masa ke masa ini bisa membuka pemahaman kalian bagaimana munculnya permasalahan dan munculnya konsep ya, dan konsep permasalahan yang muncul dahulu ya itu menjadikan konsep, dan konsepnya itu selalu digunakan pada periode abad sekarang yang saat sekarang ini ya. Mungkin itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk terakhir sebagai penutup video ini, mahasiswa yang saya banggakan. Ya, jadi dengan pembahasan kita mengenai evolusi kota dan perkembangan urban design dari kota kuno hingga urban abad ke-21 ya. Dan ini sebagai bahan bukti kehadiran dan keaktifan perkuliahan kalian. Silahkan jawab pertanyaan yang saya pertanyaan adalah sebagai berikut. Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Setelah mempelajari evolusi kota dari kota kuno hingga urban design abad ke-21, menurut Anda konsep apa yang paling perlu diterapkan di Kabupaten Bekasi agar menjadi kawasan industri yang lebih nyaman, layak huni, dan berkelanjutan di masa depan? Nah, jelaskan alasannya. Jadi format jawabannya jangan lupa ya, nama, NIM, dan jawaban. Dan kalian bisa jawabannya bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.